World Competitive Index. Itu kan semuanya ekonomi. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat korupsi itu adalah ya itu as a matter ekonomi. Kalau nggak ada ekonomi nggak ada korupsi juga. Saya berdebat kemarin soal sistem target itu pintu korupsi sebenarnya. Wajib pajak dipaksa, nggak mampu, akhirnya negosiasi dan korupsi. Sampai hari ini kan sistem kita sistem target pajak itu. Dia punya toko kayak bahan bangunan gitu ya. Dia udah nggak ada nggak ada barangnya, tapi dipaksain harus bayar. Stres orang itu, karena memang petugas pajak ditarget. Korupsi di pajak ini, dia mengatakan si Fiskus dan WP-nya. Jangan pernah menyalahkan WP, saya bilang. WP itu gimana penyelenggara negaranya. Dan korupsi itu by definition, itu disimpang karena kekuasaan. Si WP ini bukan WP itu pasrah bongkoan, Mas. Gojek sama Grab itu aplikasinya. Itu sampai sambal setengah pedas, gang sempit. Dia bisa. Masa kortek yang hanya lebih terbatas. Mas, nyampe ke rumah itu nggak lari ke orang lain. Yang sudah terjadi, tapi kan jadi ukuran gitu ya Bang. Iya. Ya, ada literasi begitu. Mestinya KPK ngangkat itu tuh. Tapi dia kan sekarang ini bagian dari masalah juga. Sekarang tax ratio kita di bawah 11. Masa sih sekian tahun merdeka, ekonomi kita kan tumbuh, Mas. Sekarang. Yang benar, Mas, jangan dicilin-cilin dong. Itu kan gua 10 loh, Mas. Iya, 10 tahun 2024. Common sense-nya di mana, Mas? Pertumbuhan ekonominya tetap 5,1, 5,2. Itu di mana logikanya kalau nggak terjadi sesuatu? Justru yang memang harus dikejar itu si pemegang kekuasaannya daripada rakyatnya. Mas, di DKI masa berani di tanggal 17 pakai mobil 18? Nggak berani kan. Ngikut kan kita, Mas? Patuh kan kita, Mas? Jadi rakyat itu gimana pemerintah gitu, Mas? Ini bagus ini. Bener nggak? Mas, aku bayar STNK itu setahun loh. Tapi gua hanya bisa mengendalikan mobil setengah tahun. Ini gewa nih. Iya, tapi kan kita patuh kan? Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kebanyakan tamu di sini secara teknis disebut ekonom. Sekali ini saya kedatangan pakar yang lain, tapi terlampau erat hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu Bang Saud Situmorang. Selamat datang, Bang Saud, di kanal ini. Saya nobatkan jadi ekonom. Tentu tidak ya. Kita semua tahu Bang Saud ini ekonom kaleng-kaleng. Seorang ahli di bidang hukum, tindak pidana korupsi. Beliau pernah menjadi wakil ketua KPK. Tapi itu dulu. Sekarang kita nonton beliau di berbagai TV mengomentari peristiwa-peristiwa tindak pidana korupsi. Terus terang saja, saya seorang pengagum ya. Jarang-jarang orang yang tetap konsisten untuk menyuarakan apa yang diyakini. Bang Saud saya kira bisa menjadi contoh lah, terutama buat saya. Nah, belakangan ini kan kita melihat kok banyak bankir yang diperkarakan, terutama yang terkini kan yang para bankir BUMD. Jadi saya punya kepikiran, ini kelihatannya nggak bisa mendatangkan ekonomi, ini mendatangkan yang menguasai soal tindak pidana korupsi. Jadi harapannya nanti kita ke ujung situ, tapi pertanyaan-pertanyaan awalnya kita coba dulu bangun literasi ini. Jadi yang suka buat kita-kita yang sekedar baca berita atau nonton Bang Saud komentar itu kan kita kadang singkatannya, jadi saya suka lupa tuh tipikor tuh singkatannya apa, terus apa sih pengertian umumnya gitu, semacam gitu dulu deh Bang. Tipikor itu apa sebenarnya? Tindak pidana korupsi itu kalau menurut Undang-Undang 31 tahun 199 itu sebenarnya diperbaharui dari Undang-Undang yang sama tahun 71. 71 itu udah kita punya, Mas. Udah punya ya? Itu mirip banget dengan undang-undang ini. Nggak jauh beda sebenarnya dari tiga. Cuman ada beberapa perubahan-perubahan lah. Sama dengan tahun 99 ini juga kan diminta untuk diubah lagi sebenarnya. Banyak perdebatan di pasal-pasalnya. Jadi kalau tapi belum sampai sekarang masih belum. Malah undang-undang KPK yang diganti. Jadi ngaco juga kan. Padahal sebenarnya kan perubahan
perubahan dari Undang-Undang 71 ke 99, terus kemudian bagaimana itu harus diubah untuk mendefinisikan, menyesuaikan dengan piagam PBB yang udah kita tanda tangani. Ya kan, tahun 2000 zaman Pak SBY tahun 2004 itu kan kita menandatangani piagam PBB anti korupsi. Ya, ratifikasi ya, kan itu banyak harus kita sesuaikan setelah kita meratifikasi. Kemudian itu kan ada beberapa yang harus disesuaikan, termasuk umpamanya katakanlah bagaimana kalau menggunakan teknologi, karena di piagam PBB itu juga menjelaskan kita harus menggunakan teknologi, spesial teknik disebutnya itu bahasanya itu. Yang di situ juga menjelaskan kenapa kemarin orang kok sadap menyadap ini diperdebatkan, padahal itu komitmen internasional juga gitu. Jadi tindak pidana korupsi itu di Undang-Undang 31 tahun 99 itu bentuknya ada yang 7 bentuk, mulai dari kerugian negara, pemerasan, perbuatan curang, pemerasan, terus gratifikasi dan seterusnya, ada 7 bentuk itu. Nah, bentuk-bentuk itu sebenarnya secara keseluruhan sebenarnya gambar besarnya adalah mengambil atau kalau pasal 23 itu kan disebutnya itu kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang. Kalau dia penyelenggara negara. Pasal 2, pasal 3. Penyelenggara negara itu adalah orang-orang yang menerima sesuatu dari negara. Nah, kalau swasta di pasal 23 itu kalau dia pemberi. Ya, jadi artinya penyelenggara negara itu yang memegang jabatan strategis. Itu ada penjabarannya di putusan MK. Jadi kalau kita bicara korupsi versinya KPK, dia memang targetnya penyelenggara negara. Yang punya jabatan. Jadi mulai dari presiden sampai lurah di bawah itulah. Walaupun orang masih debat apa lurah itu jabatan strategis, ya kan? Dia penyelenggara negara, tapi beberapa case itu kita nggak menjadi penyelenggara negara, tetapi dia nyuap bupatinya gitu. Jadi kena bukan juga. Sebagai jabatan lurahnya ya. Iya, bukan jabatan lurah, tapi pemberinya. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal 23 itu di situ unsur-unsurnya adalah penyalahgunaan wewenang, terus kemudian negara jadi rugi. Nah, rugi ini kan harus dihitung. Nah, cara menghitungnya ini yang sering jadi masalah. Kalau umpamanya dulu itu ada di soal bagaimana hutan ditebang, kemudian terjadi banjir. Nanti ahli dari IPB itu punya cara ngitung tebangan pohon tuh dia bisa hitung, bisa dihitung secara ilmiah. Ada ilmunya ya. Ada ilmunya cara ngitung pohon itu seperti apa. Dia punya cara untuk itu, cara menghitungnya. Jadi dan itu tidak boleh potensi, harus memang benar-benar rugi. Bukan potensi kerugian, tapi yang sudah terjadi ruginya itu. Iya, makanya kata dapat itu oleh MK kan dibilang yang dapat menimbulkan kerugian negara. Apabila seseorang dihukum sekian tahun karena perbuatannya dapat menimbulkan kerugian negara. Kata dapatnya itu nggak boleh, harus dihitung benar gitu. Nah, itu di pasal 23. Nah, kemudian kalau yang di penyelewengan, kemudian perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, itu lebih gampang lagi dilihatnya. Karena itu biasanya hasil dari OTT dan seterusnya. Jadi hitungan-hitungan OTT itu susah ya, memang langsung ya. Ya, karena itu biasanya juga kan OTT itu peristiwa pidana yang sudah terjadi. Sudah dimonitor juga sebelumnya. Karena ada orang lapor, orang ngelapor. Yang lapor itu macam-macam, bisa bekas anak buah, bisa anak buah, ada lawan politik, bisa istrinya juga. Bisa istrinya juga. Kejadian ada istrinya, ya kan, dipotret tuh uang di kamar gitu. Nah, itu kan bukti-bukti itu yang disebutnya pengaduan masyarakat oleh KPK tuh didalemin lagi. Jangan lupa sekali lagi KPK itu targetnya penyelenggara negara. Jadi kalau ada tukang ikan nyogok tukang restoran, kita nggak bisa. Di Singapura bisa. Iya, tukang ikan. Beda. Ini ikan gue kasih malu lo nih, tapi itu hanya berapa ini, atau supir forklift dengan supir truk di pelabuhan supaya dia nggak ngantri satu kontainer sekian. Itu di Singapura bisa. Swasta ke swasta itu jadi kerjaan. Di Indonesia KPK hanya penyelenggara negara. Polisi, kejaksaan masih bisa swasta ke swasta. Nah,
Kenapa kemudian KPK menjadi penyelenggara negara? Karena KPK ini memang berdirinya tadinya kan karena memang ada problem di kejaksaan dan kepolisian. Nah, KPK di targetnya adalah penyelenggara negara. Nah, persoalannya kembali lagi adalah dengan perkembangan teknologi, kemudian perubahan perkembangan ekonomi, perkembangan sosial politik. Jangan lupa kenapa kita indeks persepsi korupsi di dunia ini kan ada 9 lembaga yang menilai kita itu hanya 3 angka di atas Nepal kan kita. Waduh, bawah banget. Bawah banget. Nepal 34, kita 37. Indeks persepsi korupsi. Saya meninggalkan KPK waktu itu 40. Kita udah capai 40 tapi kemudian jatuh. Turun lagi. Setelah undang-undang baru itu dia jatuh. Nah, 9 lembaga ini yang menilai kita dapat 37 itu kan yang dinilai itu banyak. Nah, kenapa akhirnya Varietas Demokrasi ngasih kita nilai 22. Waduh. Dari 100 ya? Iya, dari 100. 0 sampai 100, 22. 22. Karena itu yang diukur tuh kaderisasi partai politik, egalitarian di partai politik. Iya, egalitarian di partai politik. Terus kemudian bagaimana mereka melaksanakan pemilihan ketuanya, bagaimana kemudian mereka keuangannya, kemudian bagaimana kode etiknya. Pimpinan partai itu sesuka-sukanya kan biasanya kan partai itu kayak miliknya sendiri gitu. Makanya angkanya 22, Mas. Jadi Economic Intelligence Unit, Varietas Demokrasi, terus kemudian World Economic Forum, terus kemudian World Justice Project, terus World Competitiveness Index, itu ada 9 tuh indeks-indeks itu, Mas. Sebagiannya tuh biasa saya cermati kan ekonomi ya. Nyambung kan, Mas, sekarang? Nyambungnya di situ, Mas. Jadi semuanya sebenarnya korupsi itu variabel itu, Mas. World Justice Project termasuk itu kan, terus World Competitiveness Index. Itu kan semuanya ekonomi. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat korupsi itu adalah ya itu estimator ekonomi. Kalau nggak ada ekonomi nggak ada korupsi juga. Ini kunci ini di situ nyambungnya. Bisa. Tapi khusus KPK ini lebih kepada penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Indonesia ya lah yang. Iya, itu makanya kadang-kadang kalau ada laporan dari masyarakat, kadang-kadang kita bikin sebel juga gitu ya kalau ada penyuap menyuap atau pemerasan, itu kita anggap kriminal biasa lain yang bukan main course-nya KPK. Kejaksaan kalau mau lapor. Ya, betul. Jadi kembali lagi ke indeks tadi itu, ya memang itu ekonomi. Yang menarik adalah World Economic Forum ini yang agak aneh menurut saya kalau ke Economic Forum. Di tempat lain dia turun. Termasuk tadi itu Varietas Demokrasi, World Justice Project, tapi World Economic Forum ini naik loh, Mas. Saya membaik. Iya, membaik. Menurut WF. Dia mendekati 40-50 dia, setengah gitu udah. Kalau menurut saya yang hidup di Indonesia apa benar? Nanti suatu saat saya bicara WF, tapi kita terima dulu dia nilai begitu. Baru pagi tadi saya baca beritanya WF. Mas awalnya yang bisa ngelihat tuh apa variabel yang mereka buat itu kenapa kok baik gitu ya? Karena kaitannya dengan kompetitif juga kan, daya saing dan seterusnya, persaingan di Indonesia, bisnis Indonesia. Tapi segitunya juga tetap buruk kan hitungannya toh dibandingkan banyak negara lain kan? Oh ya, betul. Kan, yang lain kan di atas 70 gitu. Jadi jangan GR dulu. Jangan GR dulu. Cuman buat saya agak surprise. Yang lain pada rendah-rendah banget. Iya, karena pernah sekali waktu dia nggak mau nilai, Mas. Jadi dia nggak masuk. Jadi dibagi, jadi bukan kalau tadinya 9, pada suatu masa itu World Economic Forum nggak masuk. Abstain dia. Mungkin dia lihat katanya variabel yang mau diukur kurang katanya. Saya nggak tahu gimana itu. Nanti kita menarik juga itu. Boleh. Nah, kembali ke yang tadi, bagaimana kemudian seseorang penyelenggara negara mengambil sesuatu yang bukan haknya, apakah bentuknya gratifikasi, pemerasan, kan banyak itu dipaksa. Kalau yang ini kemarin Sekdes ini saya nggak ngerti nih, masuknya pasal berapa, saya lupa nih. Apakah itu kan kayaknya dipaksa tuh, itu masuknya di mana? Jadi sekali lagi, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya korupsi secara keseluruhan yang timbul karena memang ada orangnya. Artinya greedy. Ya, kemudian apakah karena kemudian opportunity? Iya, kesempatan. Kesempatan atau memang kebutuhan? Atau karena environment-nya kan secara definisi selalu begitu. Nah, kita semuanya kan 4 bermasalah, Mas. Iya kan?
orang di Indonesia yang katakanlah nggak pernah bersyukur gitu ya. Iya. Ya kalau dia udah jadi kepala daerah kan seharusnya bersyukur, Mas. Iyalah. Iya kan, mobilnya dibiayain negara, semuanya dijagain, Listrik tidur pakai aja. listrik tinggal pakai. Jadi kalau nggak greedy apa dong? Iya, betul. Nah, kemudian tamak. iya, opportunity dan seterusnya. Nah, itu sebabnya KPK memang selama ini yang saya tahu selama saya 4 tahun di sana banyak pintu-pintu pencegahan yang kita lakukan. Bahkan uang APBN yang KPK itu lebih banyak itu sebenarnya di pencegahan, Mas. Dibandingkan penindakan ya? Iya, lebih banyak. Ya bayangin aja kalau saya ke Papua sekali berangkat hanya untuk menjagain supaya burung nggak ditembakin orang, atau supaya kayu nggak ditebangin orang, pulang balik aja udah 14 juta tuh. Iya, betul. Saya pergi juga ke Papua waktu itu kan, kayu kita sita, tetapi begitu pulang kayunya diambil lagi. Iya. Jadi artinya bagaimana kemudian pencegahan ini bisa kita lakukan, itu banyak model-modelnya. Ada koordinator wilayah di daerah, seperti kemudian ini di Pati dan Madiun ini sebenarnya ada koordinator wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur yang menjagain orang-orang yang penyelenggara negara tadi itu. Jadi perwakilan KPK ya? Iya, dia bisa mobile. Mobile tapi ya bisa. Dia datang di situ, tapi dia bertanggung jawab di wilayah itu, mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, kalau kita katakan akhirnya pencegahannya itu gagal, artinya ya penindakan kan. Karena kita sudah ngejelasin, begini loh kalau yang namanya pajak begini, pengadaan barang begini, PNBP begini, terus kemudian jenjang karir ada APIP di daerah, aparat pengawas internal pemerintah, terus ada BPK juga di daerah. Itu kan semuanya udah ada perangkat di situ sebenarnya yang tahu sebenarnya berapa sih batu bara yang harus kita ambil, berapa sih kemudian ekspor impor, itu kan semuanya BPK masuk di situ, Mas. Tapi kenapa akhirnya itu tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari check and balance? Ya banyak sih, bisa jadi karena politiknya juga. Mungkin laporan BPK hanya dibitu-bituin aja, terus kemudian terjadi negosiasi dan seterusnya. Kita juga tahu ada banyak case-case di auditor itu dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan indeks persepsi korupsi yang 7 tadi itu gambaran dari banyak hal Indonesia. Polisi, jaksa, TNI, hakim, pegawai negeri, kepala daerah. Nah, yang menarik itu khusus dari Political Economic Risk Consultancy Persi, berpusat di Hong Kong. Dia itu nggak hanya nilai kepala daerah dan polisi, presiden dan kepala daerah dinilai sama dia. Kita dapat nilai masih di bawah 40. Itu Persi berpusat di Hong Kong. Itu presiden dinilai, Mas. Jadi presiden kalau omong-omong itu dinilai sama dia. Apalagi yang presiden terus jagoin anaknya jadi wapres, kita ketawa-ketawa aja. Persepsi itu. Dia ketawa-ketawa aja. Itu dinilai dia sama dia. Jadi kompleks, itu yang saya bilang. Gitu, Mas. Nah, kalau begitu, tadi salah satu kata kuncinya kan kerugian negara. Bisa nggak lebih disederhanakan? Kalau sejauh ini yang kita pakai definisi kerugian negara itu apa, Mas, di Indonesia? Indonesia lah terutama. Nah, kalau negara kan mempunyai, kalau dia kehidupan ekonomi umpamanya. Kalau kita ambil, kita persempit umpamanya yang alam dulu. Nah, berapa sih sebenarnya negara harus dapat dari eksploitasi sumber alam di situ? Kita ambil punya minyak, mineral, ya kan? Itu kan bisa dihitung, Mas. Dihitung, ya betul. Ekspornya berapa kita juga tahu. Tapi ekspornya diawasi dengan benar. Nah, kita tahu kan proses bagaimana kemarin soal bagaimana itu dilakukan. Nah, kenapa kemudian pengawasan dan auditor kita tidak bisa memastikan, sementara teknologi kita kan sebenarnya bisa memastikan kalau lewat pelabuhan-pelabuhan yang benar. Kita kan tahu juga batu bara masuk pelabuhan yang nggak jelas-jelas. Pak Agus pernah razia tuh, pelabuhan nggak jelas tuh, tapi itu batu bara keluar dari situ semua. Nah, negara rugi itu lebih gampang kalau dia dari sumber daya alam. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Jadi agak nggak ada alasan sebenarnya. Bahkan tadi pohon yang ada di situ aja secara teori bisa dihitung. Itu kenapa? Itu kebanyakan cuman semak belukar, masa segini. Tapi kan dia tahu di situ kayunya jenis ini, jenis ini. Bisa dihitung. Nah, kemudian kalau kita bicara umpamanya
dari sisi industri. Industri. Industri apa namanya? Kalau kita lihat industri katakan kelapa sawit. Ya kan? Kelapa sawit itu kan juga bisa dihitung kan, Mas? Berapa diekspor, berapa diproduk, kemudian berapa kalau dia BUMN, PTP berapa namanya, produknya berapa itu kan bisa dihitung. Yang sehingga kemudian berapa yang negara harus dapat, ternyata dapatnya di bawah itu. Di bawah itu. Itu kan sebenarnya nggak susah kan, Mas? Negara, Makanya secara teoritis nggak susah. Iya, dan BPK punya cara untuk melihat itu. Dia melihat pabrik aja kapasitasnya sekian, dia udah punya standar lah. Oh, ini kan perkebunan ini paling tinggi satu abdeling itu kalau di perkebunan Satu abdeling itu 20.000 hektar. Ada berapa abdeling nih? Ada 50 abdeling, Pak, tinggal dia kali. Terus kemudian kalau itu rendamennya sekian persen, dia udah bisa hitung bahwa sebenarnya si PO-nya harus sekian. Kok ini jadi segini? Itu kan semua ada, Mas. Nggak susah untuk ngitung-ngitung kayak gitu kan. Tapi kenapa ini segini? Nah, dilihat ternyata sekian lari ke sini, lihat masih ke sini. Kemudian dalam rangka dari pabrik mau menuju ke pelabuhan, di tengah jalan dipotong lagi. Ini kan bukan kayak gas, Mas. Kalau gas kan bisa menguap berapa persen. Masa si PO menguap sih? Kecil lah. Nah, jadi artinya BPK bisa ngitung itu. Berapa sebenarnya negara dapat seharusnya, berapa tidak dapat. Nah, kemudian baru kita lihat kenapa negara rugi. Nah, itu tadi pertama kan. Biasanya pimpinannya tidak memanage dengan baik. Kalau dia memanage-nya itu memang tidak capable, akan beda kalau kita lihat kalau dia memang ada yang disebut mens rea dan actus reus. Ini istilah yang paling umum. Mens rea-nya Panji itu mens rea. Ini emang ada niatnya. Ada niatnya. Nanti itu kan kelihatan tuh, Mas. Penyidik itu paling berdiri kupingnya itu kalau lihat dari prosesnya itu. Kenapa ini begini? Pak, kemarin kita ekspor itu kita lakukan di lewat PT ini. Pada PT ini mobilnya bolong-bolong, bocor-bocor. Sehingga kemudian kita bisa hitung berapa kerugiannya. Atau kemudian yang transportnya harus menggunakan kereta api, kemudian ini digunakan pakai truk, kayak truknya temennya. Itu kan kelihatan, Mas. Terus beberapa kali kecelakaan karena jalan rusak, kemudian tingkat keasamannya tinggi, kemudian importir marah, ini asamnya kok sekian dan seterusnya. Nah, di situ nanti kelihatan kan, Mas. Itu kan jadi secara keseluruhan kan negara rugi juga kan. Yang seharusnya didapatkan dari sekian dari penerimaan itu nggak dapat. Iya, jadi artinya nggak ada yang nggak bisa dihitung sebenarnya. Tapi penting itu ya, kerugian negara ini disyaratkan untuk bisa dihitung ya. Iya dong, itu harus ya untuk bisa itu. Tetapi kan dalam banyak kasus tadi kadang yang mulai info awal lah sebut begitu ya, entah itu kecurigaan, entah itu laporan itu kan swasta, Mas. Tapi yang dirugikan negara, itu gimana ngelihatnya? Nah, nanti pada memang kita melihat ya seperti apa sebenarnya peran, kan kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan siapa berbuat apa kan? Oh, ada lagi soal perbuatannya ini, kan? Ya, itu tadi ya. Iya kan? Kalau umpamanya saya bukan jabatan saya, di Pangkanya pasal 2 itu kan menggunakan atau menyalahgunakan wewenangnya kan. Kalau dia nggak punya wewenang ya pasal 23 itu nggak bisa dikenakan juga. Jadi perbuatannya apa di situ? Apa yang dia perbuat sehingga kemudian negara rugi. Kebijakannya nanti akan dilihat. Yang tadi contoh yang harusnya diangkut pakai kereta api, pakai truk, ada truknya truk temennya gitu kan. Jadi ke pelabuhan beberapa kali kecelakaan, rugi dan segala macam. Jadi perbuatan seseorang di dalam kasus baik itu tertulis dan tidak tertulis, nah itulah yang selalu kita kadang harus menggeledah kebijakan-kebijakan yang dia buat, disposisi yang dia buat, rapat-rapat yang dia buat. Nanti perbuatan seseorang itu diukur dari situ. Nah, itu yang bagi kita waktu kasus Tom Lembong itu saya melihat dari awal mulai dari belum jadi menteri, Mas, sampai terakhir ada peristiwa 27 Juli, beberapa menteri diberhentikan, terus dia masuk. Itu kisah-kisah kita lihat tuh sebenarnya ini mens rea Tom Lembong atau memang dia dikondisikan gitu. Jadi perbuatannya itu loh, Mas. Kalau memang dia dikenakan pasal 2 gitu kan. Betul. Walaupun itu nggak jelas akhirnya kan. Jadi perbuatan seseorang itu akan bisa kita lihat sehingga negara rugi itu apalagi itu diperbuat karena cenderung karena kekuasaan. Karena korupsi itu kan kekuasaan, Mas.
power tend to corrupt itu kan kekuasaan itu yang sebenarnya yang menimbulkan kerugian negara itu gitu. Ya. Memang harus diakui bahwa umumnya negara-negara yang tadi kalau dilihat surveinya persepsi korupsi ya, tapi kalau dari sisi fakta ya memang banyak korupsinya, itu umumnya membuat negara itu kan tidak efisien dari sisi ekonomi begitu, jadi high cost ekonomi dan seterusnya. Betul. Jadi itu yang dampaknya pemirsa, yang kita jangan melihatnya ini keuntungan dari satu orang negara rugi, tapi harus melihatnya ekonomi juga. Ya. Ini tentu bukan dari sisi hukumnya ya, dari sisi analis ekonominya. Nah, tetapi di sisi lain kita juga melihat ya bahwa kasus Tipikor ini ketika sudah, kalau dalam hal belanja kan lebih gampang tuh, belanjanya sekian kalau nggak dikeluarin semua atau transaksi palsu itu lebih, ini tadi yang dijelaskan Bang Saud ini yang lebih rumit nih, yang korupsi di pemasukan, yang pemasukannya harus dapat. Jadi tidak sebesar itu. Kalau yang belanja itu bukan lebih mudah ya, artinya kelihatan banget ya. Atau gimana? Input, output, outcome, impact-nya kelihatan, ya kan? Kelihatan kalau belanja kan? Belanja sekian kerikil, jalannya bagus, dampaknya ekonomi di situ jalan nggak gitu kan? Setelah diperiksa kwitansinya banyak palsu, itu lebih ini ya, lebih jalannya 3 hari, gampang ya. Jalannya 3 hari langsung bolong-bolong gitu, atau musim hujan masih tipis aja udah longsor gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana dari ekonomi kalau dilakukan dengan berintegritas, pasti korupsinya nggak akan menonjol. Kita ambil contoh yang negara yang indeks persepsi korupsinya katakanlah 80. 80 ya gitu. Ya, coba ada yang 80. Singapura Mas. Singapura 80. Itu di sana itu kalau umpamanya katakan dia kan harus melaporkan kalau dia bisnis kalau dia katakanlah dia servis komputer. Di kita kan belum dipajakin tuh yang UMKM kayak begitu. Kan lebih banyak yang ekonomi kita itu yang sebenarnya kan skala ekonominya besar tuh Mas. Kalau servis komputer kalau di sana servis komputer terus kemudian dia pingin menjual hard disk. Dia beli berapa? 40 giga ya kan, dijual kepada seseorang. Kemudian dia harus bisa ngejelaskan bahwa tadi saya menjual kepada Pak Saud itu, ini bondnya $4. Nah dia harus kasih ke negara langsung kan. Sedetail itu kemudian pendapatan bagaimana negara dari sisi pajak. Kalau di kita kan nggak sampai tercatat kayak begitu. Ada self assessment yang baik, mengakui bahwa dia harus bayar pajak ngitung sendiri. Kalau di kita kan nggak, sistem pajaknya kadang-kadang dengan sistem target yang segala macam. Saya berdebat kemarin soal sistem target itu pintu korupsi sebenarnya. Wajib pajak dipaksa, nggak mampu, akhirnya negosiasi dan korupsi. Sampai hari ini kan sistem kita sistem target pajak itu. Nah di bisnis kan akhirnya terjadi yang sama. Katakanlah bisnisnya itu bagian pabrik benang untuk jadi kain. Import kapas berapa, terus menjadi benang, jadi kain berapa, ada nilai tambah dan seterusnya. Nah itu kan kadang-kadang hitung-hitungannya karena sistem target, si pegawai pajak begitu lihat jidat Saud nih pabrik benang 3 ton nih, perlu harus bayar sekian. Dia nggak tahu bahwa ada kadang pasang surut, naik turun. Nggak sampai segitu. Iya nggak sampai. Itu sering kejadian Mas, sampai stres. Ada yang usahanya tutup saja. Ini kan kita bicara bisnis hari ini Mas, kita bicara ekonomi ya. Ekonominya sudah dia punya toko kayak bahan bangunan gitu ya. Dia udah nggak ada nggak ada barangnya, tapi dipaksain harus bayar. Stres orang itu, karena memang petugas pajak ditarget. Nah, jadi maka saya bilang bisnis dari awal, mulai dari bisnis dilakukan sampai sistem penagihan pajaknya. Karena itu pajak tadi kan ada kaitan pendapatan negara juga, kaitan dengan tax ratio terkait juga dengan PDB. PDB. Nah sekarang kan aneh Mas, PDB-nya gede, tapi tax-nya nggak naik gitu loh. Ada yang aneh kan? Betul. Saya kemarin bilang kita merdeka itu tax ratio-nya itu 5. Sekarang tax ratio kita di bawah 11. Masa sih sekian tahun merdeka, ekonomi kita kan tumbuh 9 Mas. Sekarang. 9. Tax ratio? Ya ampun. Tahun 2025. 9. Yang benar Mas, jangan dicilin-cilin dong. Itu kan gua 10 loh Mas. 10 tahun 2024. Ya ampun. Saya kan baru ngitung. Common sense-nya di mana Mas?
pertumbuhan ekonominya tetap 5,1, 5,2. Itu di mana logikanya kalau nggak terjadi sesuatu? Itu aja sudah, kalau kita lihat dari sisi tax ratio saja, ada yang sesuatu yang aneh di dalam melaksanakan ekonomi kita. Di mana keanehannya? Apakah kemudian di WP-nya atau di fiskusnya? Nah ini ya, itu kan? Ini ranah diskusinya ya. Tapi kan kita sepakat lah ya pemirsa dengan Bang Saud juga bahwa korupsi ini harus kita cegah. Kalau yang sudah terlanjur di semua sektor ya, Pak ya? Di semua sektor. Pajak apa segala macam. Jadi tidak hanya korupsi dalam arti belanja yang diselewengkan, tapi penerimaan yang seharusnya diterima negara, tapi tidak seperti itu. Nah ini kita oke semua karena ini juga dengan demikian negara fiskal bisa membiayai dengan lebih benar, lebih efisien. Nah, tetapi di sisi lain, tadi kan sudah ada indikasi itu dari tax ratio yang rendah, di mana berarti sebenarnya PDB tertumbuh ekonomi. Tapi ini, nah diskusi para ekonomi itu kadang juga ini jangan sampai ketakutan pengusaha. Nah ini penting. Jadi pengusaha atau, nah kan penyelenggara negara tadi kan juga termasuk petugas pajak tadi. Iya, petugas pajak juga tadi. Termasuk BUMN kan, BUMD. Jadi baik dari sisi fiskusnya, dari sisi pengelola BUMN, dari sisi pelaku bisnis. Di satu sisi kita setuju ini bahwa korupsi ini harus kita perbaiki, tapi di sisi lain dari ekonomi nih Mas, tadi silakan dikomentari. Kalau berbisnis ketakutannya adalah kita bisa melanggar aturan tanpa sengaja, tanpa niat, atau kalau kita adalah penyelenggara, saya yang mengelola BUMD itu kan semi swasta, Mas. Kalau misalnya saya ruang geraknya ketakutan, nggak maju dong BUMD. Gimana Bang Saud sebagai pribadi mensikapi itu? Saya pertanyaan kemarin di salah satu TV tuh, kebetulan ada sehubungan adanya Purbaya ngomong korupsi di pajak ini. Dia mengatakan si fiskus dan WP-nya. Jangan pernah menyalahkan WP, saya bilang. WP itu gimana penyelenggara negaranya. Dan korupsi itu by definition itu disimpang karena kekuasaan. Si WP ini bukan WP itu pasrah bongkoan, Mas. WP itu pasrah bongkoan. Mau diapain aja, yang penting pegawai gua jalan. Tapi kan dia makin terus aja neken gitu loh. Iya kan, yang harusnya mampunya cuma sekian. Jadi sekali lagi, makanya kenapa dari awal ini memang penyelenggara negara yang dari awal didefinisikan bahwa kekuasaan cenderung disimpangkan. Semua kasus-kasus itu penyelewengan pajak dan yang lain-lain, korupsi secara keseluruhan. Atau yang paling gampang kita ambil ada ini yang sekarang terjadi di Pati ini. Mana lebih tinggi kekuasaan seorang bupati daripada seorang sekdes, sampai dia entah jual apa tuh dia untuk membayar si sekdes. Sekdes itu golongan 2 kali, Mas. Berapa sih duitnya dari mana? Nah, tapi kalau udah bupati yang ngomong, pungli lah itu ya. Seperti pungli aja. Iya, itu apapun dijual sama dia. Yang penting nanti gue bisa naik. Siapa tahu juga nanti saya bisa kayak dia juga dari sekdes jadi Jadi maksud saya adalah pertanyaannya, kita jangan pernah menyalahkan. Kalau dalam perspektif korupsi, justru yang memang harus dikejar itu si pemegang kekuasaannya daripada rakyatnya. Mas, di DKI, Mas berani di tanggal 17 pakai mobil 18? Nggak berani kan. Ngikut kan kita, Mas? Patuh kan kita, Mas? Jadi rakyat itu gimana pemerintahnya, Mas? Ini bagus ini. Bener nggak? Bener. Di DKI, Mas, aku bayar STNK itu setahun loh. Tapi gua hanya bisa mengendarkan mobil setengah tahun. Ini gelo nih. Iya. Tapi kan kita patuh kan. Nah, makanya rakyat itu gimana pemimpinnya sebenarnya. Jadi artinya jangan kita menyatakan bahwa rakyat ini maunya senang aja, enggak juga. Kita itu ngikut. Iya kan? Apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya nggak pernah menyatakan bahwa ekonomi itu maunya sesuka-sukanya, mau untung sebesar-besarnya, tapi bayarnya enggak. Enggak. Sistem kita, cara menagih kita itu yang dengan sistem target itu dalam pengertian ekonomi secara keseluruhan. Karena kaitannya nanti kan dengan PDB kan. Nah, di situ yang menurut saya, kenapa kok nggak kita belajar dengan umpamanya
OECD gitu. Cara nagih pajak ya OECD itu gimana? Dia mulai dari resiko. Kalau dia pabriknya pabrik gas, ada resiko nggak? Resiko bocor. Jadi mereka sudah tahu nih, oh dia nggak pernah bocor kok. Kapan dia bocor? Nggak ada panggilan kok dia bilang tiba-tiba penghasilan menurun. Oh bocornya di tengah laut sana Pak. Nah itu beda lagi kan. Itu udah berangkat dari pelabuhan kan gitu Mas. Jadi menurut saya risiko-risiko yang kita kemudian bisa tekan untuk kemudian kita bisa menagih pajak dengan model yang di luar dari yang sekarang karena risikonya tinggi, karena OTT pajak ini akan terus terjadi seperti itu, transaksional, karena memang kita tidak melakukan dengan sistem-sistem yang baik. Nah, jangankan teknologi, jangankan orangnya, ini kan orangnya nih Mas. Teknologi kita beli Kortek aja nggak ngerti Mas. Kortek itu tinggal beli Mas. Bisa ngaco kayak begitu coba. Jadi apa dong kalau begitu? Karena Mas lebih tahu banyak dari saya. Saya selingin dikit ini. Ini biar Pak Saud mungkin punya ilustrasi tempat lain. Jadi kita di ekonomi itu diskusi. Lah Gojek sama Grab itu aplikasinya. Itu sampai sambal setengah pedas, gang sempit dia bisa. Masa Kortek yang hanya lebih terbatas. Mas, nyampe ke rumah itu nggak lari ke orang lain. Iya. Jadi kan bisa nggak pemirsa bayangkan, itu aplikasi jauh lebih canggih dari Kortek. Kortek kok nggak beres? Gitu ya Bang ya? Nah, jadi kan jadi menimbulkan pertanyaan. Akhirnya kita tanda-tandanya. Berarti artinya apakah memang salah manajemen? Salah manajemen oleh bisa diperbaiki. Tetapi kalau ada niat jahat, ini KPK. Ini KPK harus masuk sebenarnya. Kortek ini ada apa? Kenapa sampai seperti itu? Padahal sebenarnya ini kan kalau kita bicara share per zaman ini, mau 1.000 orang sekali masuk. Ya tadi, kalau kita gampang aja, masa dengan Gojek sama Grab kalah negara loh. Dan itu lebih ini loh, dari ngambil sambal di sana, diantar ke gang sempit di sini gitu. Tapi kalau dari uraian Bang Saud ini, yang ada ini yang menarik. Saya kalau bicara orang ke korupsi, orang yang tidak ahli itu kebanyakan aku nggak ahli Mas. Artinya kan sampean bergelut dengan itu. Yang biasanya kan orang pada soal belanja. Ini kan beliau ini menekankan kepada pendapatan yang seharusnya diterima negara, tapi tidak diterima. Ya, dan tadi biarpun kata dia ekonom abal, menurut saya malah benar secara ekonomi loh. Kok tax ratio begitu? Nah, dikatakan pertumbuhan ekonomi begitu. Apa ini masalahnya? Pasti ada sesuatu. Nah, tetapi tadi kembali ke yang saya tanyakan belum dikomentari secara ini. Ini kita satu aspek. Aspek lain yang tadi saya maksudkan adalah kan BUMN itu penyelenggara negara, BUMN penyelenggara negara. Jadi dia bisa menjadi ini KPK kan? Nah, tetapi di sisi lain itu kan BUMN BUMD ini memiliki ini yang beda Mas. Apa ya? Ya tidak sama dengan dia jadi bupati, jadi ini kan ada aspek dia juga harus mencari profit, meskipun ada batasnya ya profit seperti apa. Lalu dia butuh inovasi juga sebagai ini. Nah kalau dia dihantu-hantu oleh ketakutan bahwa saya bisa kena korupsi, itu cukup berpengaruh loh menurut ekonom. Suasana penangkapan inovasi gitu Mas. Iya, anunya begitu. Artinya di situ ada nggak gambaran pertimbangannya? Karena ya gimana ya? Saya paham maksudnya kalau korupsi, tetapi ini kan jadi BUMN bisa jadi tidak sama sekali tidak memiliki, tidak perform karena takut isu korupsi. Iya, karena kejadiannya pada ditangkapi. Iya. Gitu, nah, ada pertimbangan nggak untuk kasus-kasus yang sifatnya? Saya pernah dengar apa itu bisnis rule untuk mengikuti business judgment rule. Business judgment rule. Ya, bahwa itu ada keputusan bisnis. Misalnya, itu gimana cara memandangnya? Jangan kasusnya dulu memandang persoalan seperti ini. Jadi sebenarnya yang dibuat kalau kita kembali ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 itu, tetap yang dilihat itu kan perbuatannya, Mas. Perbuatannya akhirnya dia kalau di pasal 23 itu bahkan dia tidak nerima pun, tapi negara rugi dia bisa kena. Pasal 23 itu nggak bicara kickback, Mas, nggak bicara suap. Jadi dia bisa nggak dapat aliran dana, bisa tetap bisa ya? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi sama si Nadiem sama Tom dan Ibu Ira kan? Iya. Itu kan dia nggak nerima kan? Tapi perbuatan dia dianggapnya negara jadi rugi. Menurut penilaian menurut APH gitu. Yang menurut saya inilah yang paling hati-hati waktu saya di sana, Mas. Saya waktu di sana, Mas, tuh kalau lagi paparan tuh.
penyidik itu penyelidik. Teman tuh beberapa dari STAN juga tuh Mas. Banyak alumni STAN juga di sana. Bisa ngitung lah. Ahli hitung itu dia Mas. Rugi bro, rugi. Ya kenapa nggak dimainkan? Mas Saud, nggak ada kickbacknya. Waduh sebel saya. Karena kan penyelidikan cukup lama. Kickbacknya nggak ada. Nah itu kita kalau di situ kita paling hati-hati waktu itu. Masih ada sedikit spare gitu. Iya nyatanya Tom Lembong dibebasin juga kan akhirnya. Presidennya juga mosok. Jadi tetap pertimbangan kickback itu harus dijadikan pertimbangan utama ya. Itu makanya kemarin ada beberapa orang mengatakan udah deh pasal 23 itu dihapus saja. Mereka pergi ke MK. Jadi semuanya itu hanya suap aja. Kickback aja pokoknya. Cuman Mas, karena memang dari awal KPK ini sasarannya adalah penyelenggara negara. Kalau pasal 23 itu kita nggak bisa kerja. Tunggu bener-bener kewenangan, tunggu bener-bener suap baru bisa. Jadi perbuatan yang dia harus pertanggungjawabannya. Bahkan business judgment rule nggak peduli di situ. Business judgment rule itu masih relevan dengan pasal 23 yang tanpa kickback tadi itu. Sama dengan business judgment rule-nya Thomas Lembong yang dia bilang kan waktu itu katanya gula banyak, tapi dia import. Sejak kapan Indonesia pernah kelebihan gula? Jangankan lebaran atau tidak lebaran gitu loh. Nggak ada cerita. Itu kan business judgment rule kan? Nah, tapi tetap aja kena karena ini. Tapi kembali lagi hitungan ruginya yang ngaco begitu. Kan hitung ruginya waktu itu si perusahaan BUMN ini yang memberikan uang kepada swasta untuk ngambil gula kalau sehingga kemudian selisih harga itu dianggapnya kerugian. Nah, cara ngitung ini sebenarnya pihak orang-orang BPK tuh lebih paham sebenarnya. Itu sebabnya kemarin ketika kasus Tom Lembong itu BPK-nya nggak sedikit ini tuh dia karena memang mungkin dia benar, cuman jaksanya yang ngaco, hakimnya kena tegur kan, hakimnya diusir gitu, dia digeser gitu ya. Nah jadi sekali lagi kalau hitungan-hitungan kerugian negara dalam kaitan pasal 23 ini tidak ada kickback. Kita paling hati-hati Mas. Tetapi kalau memang ada perbuatan sehingga kemudian versinya BPK negara rugi, tadi termasuk kalau kasusnya Ibu Ira itu kan barang yang udah karatan dipakai dibenerin dia nggak dapat kickback. Tapi menurut BPK ada dalam hal hitung-hitungan kerugian ada. Ada beberapa kapal yang belum jalan. Debatable ya kalau di sini ya. Tapi secara keseluruhan dia menciptakan untung. Makanya kan rame waktu itu. Ibu Ira ini dapetin duit buat negara gitu loh. Ini bukan rugi. Cara ngitungnya nih Mas. Antara beli besi yang kapal yang karatan tahun 50-an tetapi dia menciptakan nilai. Nah ini sekarang ini kalau menurut saya yang lebih aman itu sebenarnya bukan bicara nilai dalam pengertian rupiah, tapi nilai dalam pengertian gini. Di kepalanya Ibu Ira itu terlambat kapal 1 hari aja menuju Indonesia Timur itu harga barang bisa naik 2 kali lipat. Creating value kan dia kan, menciptakan nilai kan dia Mas. Nah menciptakan nilai itu yang menurut saya bahasa yang amannya itu di situ. Walaupun nilai teknisnya nggak ada, tapi nilai ekonomisnya tinggi gitu. Berarti sebetulnya business judgment rule ini tetap bisa dipakai semua pihak ya. Termasuk seandainya dia dituduh itu menjadi bahan dia pembelaan. Kalau benar ya. Dia bisa menjelaskan. Cuman kan kemarin itu makanya akhirnya kan kayaknya seperti lebih kepada politik kan akhirnya kan. Nah inilah yang menurut saya yang akan menurunkan indeks persepsi korupsi. Kita belajar dari kasus Tom Lembong itu yang kemudian menyusul ke Ira, kemudian menyusul lagi nih Nadiem. Ini sebenarnya berbahaya. Tapi karena sidang yang terbuka nanti kita lihat aja. Kan Nadiem sampai hari ini nggak ada kickback kan? Disebutnya nggak ada kan? Nah, kita ngikutinya begitu ya? Iya, saya ngikutinya. Tapi kalau begitu kan sebetulnya boleh nggak kalau saya menilai? Sebenarnya dari sisi regulasinya terlepas masih banyak kelemahan kemudian perilaku lah gitu. Itu kita masih bisa sebenarnya ya melakukan perbaikan yang mendasar. Gimana? Artinya sistemnya ini sudah bukan baik. Ya masih bisa jadi titik pijak untuk improve sampai sebutlah 50 gitu. Bisa nggak Mas? Bisa Mas. Makanya saya bilang kemarin itu di Undang-Undang tahun 71 itu pun kalau kita jalanin dengan benar, kita bisa benar. Diubah ke Undang-Undang tahun 99 masih tetap gini. Nanti diubah lagi tetap begini. Karena by definition itu kan secara definisi
Apa sih yang susah dihitung sekarang? Kalau kita sulit ngutang pakai Excel aja gitu ketahuan, Mas. Ya, artinya gini, bahwa kita merasa kebutuhan dari uraian Bang Saud tadi, kita punya kebutuhan untuk beberapa diperjelas, dipertegas di aturan, oke ya. Yes. Tapi dengan aturan yang ada ini sebenarnya kita optimalkan, ya sebutlah kita ngejar indeks 60 itu masih mungkin kan? Masih mungkin. Sama dengan sekarang, Mas. Katakanlah KPK sekarang tidak independen, bagian dari pemerintah. Kami dulu independen. Pak Agus dimarahin. Hentikan kasus. Dia nggak peduli, dia melawan. Waktu itu kan independen, dimarahin juga tuh. Apalagi sekarang gitu. Nah, jadi maksud saya, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya ini kan persoalannya adalah konsistensi untuk setiap orang menegak hukum sesuai dengan ucapan, pikiran dan tindakannya kan. Jadi di sini APH sangat penting ya, integritas APH. Betul. Yang dibicarakan Bang Saud tadi, regulasi, definisi, mestinya, sebaiknya. Tapi ya kuncinya, salah satu kunci lain bukan di sistemnya, tapi di APH, bagian dari sistemnya, APH-nya ya Bang. Nah tadi kan bukan kepada aturan business judgment rule, bukan pasal 23-nya, tapi mohon maaf, ini perilaku beberapa oknum APH kan, yang membuat suasananya ini tidak nyaman untuk berbisnis. Sesederhana waktu paparan saya tanya, bro, rugi nggak? Rugi Pak. Ya mainin. Nggak ada kickbacknya, nggak berani kita. Ya artinya di sini lebih hati-hati ya, karena nggak punya kepentingan Pak Saud dan kawan-kawan. Tapi kalau yang denger, ya kita menuduh oknum konflik of interest lagi kan? Konflik of interest ya. Itu yang paling sulit Mas. OECD mengingatkan kita, lu beresin deh coy lu tuh, istilahnya coy kalau kita di KPK, konflik of interest. Lu coy lu beresin dulu deh. Kalau lu beresin gua. Iya kan? Jadi di situ ya. Dikiranya gampang itu Mas, manajemen konflik of interest tuh. Ruwet banget. Jadi kalau begini boleh dong saya bilang, terlepas kita butuh undang-undang perampasan aset. Kalau yang ininya nggak dibenahi, malah jadi senjata baru dong. Benar nggak saya? Betul. Gitu ya. Di situ saya nggak ragu. Mas, ingat nggak waktu kita bikin undang-undang tindak pidana pencucian uang? Iya. Waktu itu kan segala macam alasan, karena dana teroris lah, dana apalah, pokoknya kalau uangnya nggak jelas, walau ada yang namanya layering, transferring, penggantian segala macam, itu bisa dilakukan. Sekarang undang-undang itu jadi mana? Hampir tiap saat PPATK lapor ada transaksi yang mencurigakan, nggak ada juga tuh. Nggak ditindaklanjuti. Iya kan? Nah, terus Saud bilang, Saud kerja mau kita tindak lanjuti yang bisa kita tindak lanjuti kan gitu. Nah, ini kekhawatiran bahwa pertimbangan BUMN. Jadi sebagai ekonom, agak hopeless ya Mas. Ya maksudnya gini, saya kan bergaul juga dengan entah itu pengusaha, entah dengan ekonom yang menjadi konsultannya pengusaha. Di satu sisi kita setuju korupsi ini betul-betul masalah, tapi di sisi lain kalau dia jadi menakut-nakuti justru orang yang punya kemampuan inovasi apa kan gitu. Tapi sudah dijawab Bang Saud, yang penting kan aturannya, kejelasannya. Nah ini saya masuk ke bank Mas. Jadi ini kan ada beberapa peristiwa ketika Sritek itu swasta kan, itu mendapatkan kucuran kredit. Nah yang dipermasalahkan yang terkait dengan negara dong, yang Bank BUMD, BPD dalam hal ini. Dari sisi itu benar sih bahwa masuk ke situ ya. Tapi kan saya melihat ketika kasus itu dibicarakan, kembali berulang, ada mereka yang tidak dapat kickback di antara direksi itu, tidak pernah ikut ini. Nggak, cara melihatnya seperti apa Mas, bahwa tetap aja dengan seperti tadi? Yang paling sulit memang kalau penyidik dalam hal ini aparat penegak hukum itu konflik of interest. Itu lagi ya pokoknya. Kita nggak usah malu-malu lah mengatakan bahwa terjadi di zamannya Pilpres kemarin. Saya didatangi oleh seorang pengusaha. Karena dia mendukung salah satu paslon, dicari-cari pajaknya ada nggak gitu. Ada masalah nggak di pajaknya. Nah, konflik of interest seperti itu untuk Indonesia itu kan sangat umum. Jadi selalu motif penegakan hukum itu latar belakangnya politik. Nah, kita paham kalau umpamanya di suatu daerah, katakanlah bank daerah, itu kebijakan itu pasti ditangani oleh kepala daerahnya. Karena itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, kebijakannya arah kemana, dan dia bisa memutuskan suara dia dong majority di situ. Kita juga tahu paternalistik di Indonesia, yang kadang komisarisnya seperti apapun, menimbulkan ketidakpastian. Artinya di dalam BUMD itu ada ketidakpastian.
Tetapi biasanya mereka di-challenge dengan kita harus untung dan seterusnya. Menjadi lebih sulit kalau aparat penegak hukumnya yang konflik of interest. Nih ya kan, ini yang sulit, sama dengan sesederhana karena saya mendukung seseorang, dicari-cari saya belum bayar pajak, ya kan? Dicari-cari sampai ketemu, setelah bayar dia malu sendiri itu. Tapi kan kita bisa ngelihat di situ ini gejala apa sih? Nah, gejala-gejala penegakan hukum dengan model konflik of interest seperti ini untuk Indonesia itu per hari ini masih terjadi. Apakah itu di BUMN atau di BUMD? Sehingga kalau begitu apa dong kerjanya KPK untuk bisa mengembalikan penegakan hukum itu di posisi di due process of law yang baik, yang dilakukan prosesnya itu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan dilakukan dengan fair. Ini kan mau kemana aja literaturnya ini, Mas. Ini kemana aja kita pergi ke dunia bahwa memberantas korupsi itu ada transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan harus fair. Fairness-nya situ. Kalau fairness-nya nggak ada, itu pasti. Kenapa kok orang itu aja? Sama dengan tadi itu yang ditanyain kok WP yang itu, WP yang ngomong banyak lebih gede. Gua cuma ngekspor ban bekas, Pak Saud. Yang gede-gede kan jadi. Itu harus jadi pertimbangan. Nah, sekarang persoalannya KPK sesuai dengan ini nggak kerjanya? Atau kita semua penegak hukum? Bukan hanya KPK, kejaksaan semua, juga ya. Semua iya. Apakah mereka sudah melakukan? Kan kita udah belajar dari Tom Lembong. Ya kan? Bahkan saya waktu itu hadir bener tuh, wajah hakim tuh gue tatap gini loh, Mas. Lu bener nggak lo jadi sebagai hakim? Ternyata kan di komisi judisial negur mereka kan. Dikasih sanksi dia itu. Jadi maksud saya transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan. Dengan fairness ini, ke literatur manapun kita pergi, mau ke Amerika, kemana, pasti dia bicara ini, empat ini. Nah, kalau itu tidak dilakukan, kita pasti curiga. Iya dong, bagaimana kita bisa mentersangkakan orang? Dulu proses of law-nya seperti apa? Dan kalau kita bicara tadi bis pasal 2, pasal 3, harus ada kerugian negara. Kerugian negara pun kalau nggak ada kickback-nya kita hati-hati. Iya, hati-hati lah. Ya, karena memang kan, karena bisa jadi, Mas, orang kerugian negaranya itu pemeriksaannya, auditnya harus jelas. Yes. Dan kita tahu juga kan, kita pengalaman juga kan, auditor juga diancam-ancam, bilang nggak ada, dibilang ada. Itu kan sangat umum di Indonesia. Sehingga kemudian kalau kita bisa memastikan semuanya dilakukan dengan 4 prinsip tadi, nggak ada bisnis as usual jadi isu. Iya dong, kalau dia akuntabel kan ini juga berlaku buat ekonominya juga kan. Iya betul. Tidak hanya penegak hukum ya kan. Betul. Transparan, good governance segala macam itu loh, Mas. Ya kan 4 ini dilakukan. Apalagi bank-bank itu aturannya kan lebih ketat. Saya terus terang aja jadi bicara risiko, Mas. Ya risiko, jadi kan bisa tidak hanya dalam case tersebut. Pada waktu dia jadi direksi, dia jadi komisaris, itu bagaimana jalannya bank itu kan harus jadi perhitungan juga. Seperti kasus Bu Ira. Jangan ngelihat 2 kapal yang bocor, keseluruhannya dia bawa laba. Kan kira-kira gitu ya. Itulah yang saya bilang untuk Indonesia yang indeks persepsi korupsinya masih 37 itu segala sesuatu bisa terjadi. Ada yang namanya pengambil keputusan yang nyimpang, ada yang penegak hukum malah bermain-main hukum. Itu kan terbukti semuanya. Karena kenapa World Justice Project yang bahas hukum menilai kita cuma sekitar di bawah 50 juga, nggak sampai setengah. Kan? 40. Cara kita menjalankan hukum itu loh, Mas. Nah, jadi sekali lagi kalau memang kemudian kita bicara bagaimana sebuah badan usaha, apakah itu BUMN ataupun BUMD, terlebih di perbankan yang sangat harus sensitif, mereka bicara resiko. Tapi kan kadang-kadang kita bingung juga, Mas. Di BI aja kadang-kadang juga kayak gitu kan. Nah, jadi maksud saya bagaimana bank sentral yang harusnya independen, terus kemudian bank di daerah yang harus independen, karena dia ada power yang lebih tinggi, dia mengambil keputusan, tapi sebenarnya dia nggak menerima sesuatu. Nah, ini kan penegak hukum harus hati-hati, jangan main panggil-panggil kayak gitu aja gitu. Dan boleh juga dong saya menilai, kalau dalam konteks ini memang APH-nya harus meningkatkan kualitas dirinya, bukan soal moral saja. Selain moral, itikat baik kan berarti kapasitas juga harus ditingkatin dong. Harus nonton kanal ini berarti. Ini bercanda di pemirsa. Jadi ya sebenarnya kalau saya sederhanakan, Bang Saud ini ingin mengatakan ya sistem regulasi kita itu belum bagus banget, tapi sebetulnya untuk memulai yang bagus itu bisa. Udah tapi, ada. Butuh political will, butuh kekonsistenan para APH terutama. Dan boleh nggak juga saya nambahkan kalau ada
ada peristiwa seperti kayak Tom, Ira, Nadiem. Kalau umpama ternyata Nadiem nggak bersalah, kita kan ngikuti terus nih. Bang BPD tadi sebenarnya juga kelihatannya narasi-narasi ini detailnya sebaiknya makin disosialisasikan oleh para pakar toh, supaya yang sudah terjadi tapi kan jadi ukuran gitu ya Bang. Iya. Ya, ada literasi begini. Mestinya KPK ngangkat itu tuh. Tapi dia kan sekarang ini bagian dari masalah juga. Oke, kita hargai ya dua OTT belakangan ini. Tapi kan beberapa kasus yang udah disebut di pengadilan dia nggak tindak lanjuti. Jadi kalau saya sebagai ekonom tuh gini loh Bang, bahwa ya tadi Bang Saud juga katakan harusnya kan pencegahan lebih nih, dan pencegahan itu tuh tadi kan memang kepada penyelenggara negara, tapi kepada masyarakat juga penting supaya masyarakat itu mengawasi. Benar nggak cara saya ngelihat ini? Iya betul. Jadi, kita ambil yang sekarang yang Pati dan Madiun ini. Iya. Yang lapor siapa Mas? Bisa jadi juga masyarakat yang bukan yang ngasih. Bisa jadi juga istrinya ngasih. Oh, ini kita harusnya jalan ke luar negeri, dimintain duit, nggak jadi ke Bali, si istri ngelapor gitu. Jadi maksud saya, masyarakat memang harus sama-sama. Kalau hanya ngandalin penegak hukum, mereka nggak akan ter-challenge mereka. Jadi bagaimana respon ribuan surat harus disampaikan itu, dan saluran-saluran yang benar, untuk kemudian kita bisa melihat bisnis dilakukan dengan proper, bisnis dilakukan dengan kompetitif, bisnis dilakukan dengan daya saing yang sama, adil, dan seterusnya. Nah, kalau itu dilakukan tidak dengan model kompetisi yang baik, ya kita akan competitiveness index kita akan turun gitu. Masa kita tax ratio Vietnam 18 katanya Mas? Iya. Ya 17-18 dia betul. Lu dong Mas. Benchmark kita di kawasan 16, hanya kita yang 9. Tuh. Ya begitulah, sama Filipina aja kalah. Padahal Filipina itu Mas, kebetulan aku waktu mau nulis melamar ke KPK, kata pajak itu muncul di paper. Kan kita suruh nulis nih, jalan pikiran kita itu apa kan. Saya kata pajak itu muncul Mas di situ. Jadi aku punya perhatian khusus di pajak ini gitu. Udah bener ini Bang. Iya, betul. Nanti kita akan dalami ini ya pemirsa. Kalau rugi saya kalau cuma sekali dengan Bang Saud. Tapi Siap. Yang saya tertarik nanti yang insya Allah kita dalami adalah, karena ini penting, korupsi dari sisi potensi penerimaan yang hilang. Nanti mungkin kita cari case-case-nya. Ini kan situ. Demikian ya, mudah-mudahan literasi dari Bang Saud ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bang Saud. Terima kasih Mas. Kembali nanti. Sukses, all the best.